Kemarin kita sudah mempelajari beberapa poin tentang bentuk atau sifat di dalam kita menunaikan amalan. Ya, amalan ini berarti umum. Apakah puasa, apakah haji, apakah dakwah, apakah bersabar, apakah mengarungi rumah tangga, apakah di dalam memahami nama dan sifat Allah, tentang kaidah-kaidah Asmaul Husna, apa yang terkandung di dalam Asmaul Husna, tentang masalah khilaf, tentang permasalahan kontemporer dan permasalahan-permasalahan yang itu merupakan bentuk dari diamalkannya satu amalan. Yang pertama itu yakin. Yang pertama itu tatkala kita melakukannya harus yakin. Kemarin sudah dijelaskan. Yang kedua ikhlas. Ya, ikhlas juga sudah kita jelaskan. Ya, maksudnya ikhlas bagaimana, yakin kayak apa, ini sudah pada pembahasan yang lalu. Kemudian yang ketiga adalah ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli amalin, pada setiap amalan. Tadi amalan sudah kita singgung. Bi an naf'alahu kama fa'alahu, yaitu kita mengerjakan amalan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan amalan. Wa nastahdiru, dan kita menghadirkan diri, lau kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hadira, seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang ada. Au fi makanin madza sayaf'al, atau fi makani, atau di tempatku apa yang beliau perbuat dalam keadaan ini. Maka apabila tahu maka dikerjakan. La in jahilta sa'alta may ya'lamu, apabila enggak tahu maka bertanya kepada yang tahu. Intinya tatkala mau melakukan, kita tanya gimana sih sebenarnya Rasulullah. Jadi patokannya tetap Rasulullah, cari ya. Kemudian yang keempat dari sifat kita beramal adalah kita menghadirkan keutamaan amalan. Fal a'malu tsaqilah, sedangkan amalan itu berat. Jadi memang amalan itu berat. Jadi jangan dianggap enteng ya, berat. Apalagi waktunya lama ya. Apalagi waktunya lama ya. Masya Allah, ini berat. Dan apabila kita mengetahui keutamaannya, sahalal qiyamu biha, maka kita akan dimudahkan untuk mengerjakannya. Wal mudawamah 'alaiha, dan terus-menerus di dalam beramal dan memperbanyaknya. Dan mengajak manusia kepada amalan tersebut. Jadi kita hendaknya tahu tentang keutamaan amal tersebut. Contohnya kita mengetahui keutamaan zikir. Zikir sulit, tapi karena ada keutamaannya maka berusaha zikir. Dan memang orang-orang yang enggak zikir ini sering kena petaka yang mendadak ya. Petaka yang mendadak ini enggak dari zaman dahulu, zaman sekarang begitu. Kalau diteliti apa sih yang kurang, ternyata karena enggak dapat penjagaan dari Allah. Lah untuk dapat penjagaan dari Allah, zikir. Makanya orang-orang yang beriman zikir. Jadi keadaan orang beriman itu aneh ya. Kayaknya mau mati selamat,
kayaknya mau hancur lolos begitu. Itu orang-orang yang beriman. Aneh gitu. Karena memang ada pertolongan Allah. Sebabnya diantaranya zikir. Ini keutamaan zikir ya. Zikir. Kemudian seperti sholat, puasa, haji. Ini semuanya amalan yang berbeda-beda. Zikir bentuknya begitu, sholatnya begitu, puasa begitu, haji juga berbeda lagi. Ya, ada hal yang memang beda ya antara haji dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ini. Wa da'wah ilallah, kemudian berdakwah kepada Allah. Dakwah kepada Allah ini lebih luas lagi, permasalahannya lebih Masya Allah ya, lebih lah ya. Ini berdakwah kepada Allah. Wasilaturrahmi, dan menyambung rahim dan yang lainnya dari amalan-amalan baik. Maka akan bisa dikerjakan apabila mengetahui keutamaannya dan terus-menerus mengerjakannya. Ini yang keempat dari sifat kita mempraktekkan amalan. Kemudian yang kelima, ihsan. Jadi pada sifat beramal tersebut adalah ihsan. Ihsan secara arti bahasa itu berbuat baik. Tetapi secara maksud sebagaimana yang sudah diketahui, yaitu anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan apabila engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihatmu. Ini jarang sekali dibahas tentang permasalahan ini, ya. Ya, kadang orang cuman bahas begitu. Ya, ihsan seperti tadi yang kita sebutkan. Ya, ternyata kalau kita gali dalam ihsan ini ada dua amalan besar yang ini menjadi motor kehidupan manusia. Yang pertama cinta, yang kedua takut. Jadi di dalam ihsan ini ada cinta dan takut. Cinta pada kata anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ya, jadi kalau cinta walaupun tidak bisa melihat, seakan-akan melihatnya. Contohnya misalnya seorang ayah yang kangen sama anaknya, ya dia di perantauan, cinta sama rumahnya, dia di perantauan, ya anaknya wajahnya terbayang, rumahnya terbayang, kampungnya terbayang. Kenapa? Cinta itulah yang seperti itu, ya, cinta. Jadi cinta ini kekuatan ya. Jadi seakan-akan melihatnya, berarti dengan cinta ini. Fa illam takun tarah, dan apabila engkau tidak bisa melihatnya, memang tidak bisa melihat Allah di dunia. Fa innahu yarak, sesungguhnya Allah melihatmu, yaitu takut. Takut. Contoh misalnya, ya contoh yang gampang, tolong kamu kerjakan ini. Kalau kamu ngerjakan ini dengan bagus, kamu tak PHK kamu. Ya, apalagi kalau misalnya terkena kasus, kalau kamu nggak kerjakan ini dengan bagus, dah kamu tak masukin kamu. Akhirnya dia takut. Tatkala takut dia berbuat sebaik mungkin. Jadi karena cinta dan takut, ini kekuatan orang untuk berbuat baik. Ya, bisa dipahami ya. Pelajaran-pelajaran seperti ini kayaknya sederhana, tapi nggak sesederhana yang dibayangkan. Ya, kelihatannya sederhana, tetapi tak sesederhana yang dibayangkan. Jadi akar daripada masalah sebenarnya pada perkara-perkara seperti ini. Ya. Sudah sering kita singgung, saat ini tidak kita singgung ya. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Di sini ya, Fanastakhdiru anallaha yarana, maka kita menghadirkan sesungguhnya Allah melihat kita, wa yasma'u kalamana, dan mendengar ucapan kita, wa ya'lam ahwalana, dan mengetahui keadaan kita, wa yuraqibu tasarrufatana, dan Allah SWT mengawasi gerak-gerik kita. Jadi memang diawasi, Allah tahu. Kondisi kita juga tahu.
wa nuhsinu lahul amal, maka kita memperbaiki amalan untuknya. Wa na'buduhu ka'annaka nara, dan kita beribadah kepadanya seakan melihatnya. Wa nastaghfiru anna Allah mutali' alaina, dan kita menghadirkan diri sesungguhnya Allah melihat kita. Fayujazina bi'amalina, maka Allah akan membalas dengan amalan-amalan kita. Jadi Allah akan membalas sesuai dengan amalan masing-masing. Ya, makanya kadang ada orang nampaknya kok amalannya baik tapi kok susah. Nah, Allah tahu. Ada orang kelihatannya kok amalannya jelek tapi kok selamat, Allah tahu. Maka di sini penting nih. Karena pasti akan mendapatkan balasan sesuai dengan amalannya. Al jazaa'u ala jinsil amal. Fal 'abdu haqqan min amalin lillah. Seorang hamba harus beramal untuk Allah fi khulwah, dalam keadaan sendiri. Aw ma'an nas, atau bersama manusia, ala haddin sawa, dengan ya komposisi yang sama. Jadi kita sholat berjamaah pakai jubah, pakai minyak wangi, pakai kolansuah. Tatkala kita tahajud di kamar, ya pakai jubah, pakai kolansuah, pakai minyak wangi, begitu, tempatnya bersih. Jadi tidak dibedakan. Jangan dibedakan begitu, ya. Wa tawajjahu ilaihi wahdahu biqalbihi wa qalbihi, dan ya bahasa Jawanya itu muhung kepada Allah bersendiri dengan hati dan dengan gerak-geriknya. Walam yaltafit li ahadin siwah, dan tidak tengok kanan kiri. Ya makanya orang-orang yang bisa tahajud ini dipuji oleh Allah. Ya, ada istrinya, ya. Dia bisa bersenang-senang dengan istrinya, tapi karena dia bertahajud dia tinggalkan istrinya. Lebih ya memilih Allah daripada ya bersama istrinya, atau mungkin bersama anaknya, atau mungkin bersama saudaranya, bersenang-senang. Ya, sesuai dengan kehalalan masing-masing, sesuai dengan ya patokan syariat masing-masing. Ternyata dia punya nikmat di dalam berkholwat kepada Allah. Ini penting. Jadi jangan sampai kita kehilangan kenikmatan yang itu merupakan pribadi, yaitu kenikmatan diri kita dengan Allah SWT, berkholwat, bersepi-sepi. Manas wa man ahsana amalahu lillahi bi hadratin nas. Wa man ahsana amalahu lillah bi hadrin nas, dan barang siapa yang memperbagusi amalannya untuk Allah di hadapan manusia, wa asaa amalahu fil khalwa, dan dia jelek amalannya tatkala sendiri. Jadi kalau sama orang baik, sama di luar orang jelek, faqad istahdara 'azamatul makhluq lal khaliq, maka sungguh dia telah menghadirkan keperkasaan makhluk, bukan keperkasaan Allah SWT. Kemuliaan makhluk bukan kemuliaan Allah SWT. Wa hadza huwan nifaq, ini yang namanya kemunafikan. Allah SWT berfirman, fala tad'u mallahi ilahan akhar, dan janganlah kalian berdoa bersama Allah ada Tuhan yang lainnya, fatakuna minal mu'adzabin, maka nanti kalian termasuk menjadi golongan orang-orang yang disiksa. Jadi memang harus ikhlas. Kekuatan ikhlas ini ya sebagaimana pembahasan tadi yang sudah dibahas, ya. Jadi kita tidak mengulang. Berikutnya yang keenam, mujahadah. Jadi keenam dari sifat beribadah itu mujahadah, yaitu bersungguh-sungguh. Maka kita bersungguh-sungguh pada diri kita untuk bersegera kepada setiap amalan saleh. Jadi bersegera, karena kalau sampai terlambat biasanya sudah tidak semangat lagi. Dan kemudian kita menyapih diri kita. Jadi memang diri ini butuh disapih. Jadi memang sebagaimana yang sudah diketahui oleh manusia, hawa nafsu itu liar, ganas, dan hawa nafsu itu tidak pernah tua. Jadi casingnya tubuh manusia itu tua, hawa nafsunya ganas ini. Maka harus disapih ini. Disapih, ya. Disapih memang ya begitulah, ya. Jadi memang harus bisa nyapih. Ini pembahasannya sebenarnya luas, ya.
Misalnya orang kok bahasa Jawanya itu telantangan ya. Kadang anak kecil telantangan, kadang remaja telantangan, kadang orang tua telantangan, kadang bahkan kakek-kakek telantangan, kadang nenek-nenek telantangan gitu. Kenapa? Karena jiwanya nggak disapih. Ya, kakek-kakek hilang, nenek-nenek hilang begitu. Ya, nenek-nenek maaf gabut, ya, kakek-kakek gabut, sudah mau mati gabut gitu. Ini karena jiwanya nggak disapih. Memang jiwa itu butuh disapih. Ya, makanya berlatih, berlatih, berpusing ria, berlatih, ya, berlatih menahan gejolak ria gitu. Karena kebanyakan orang di masjid ngaji baca Quran itu menahan gejolak itu, gejolak. Tapi kalau sudah jinak, ya dia pasrah. Ya, dia pasrah, ya sudahlah, belum dapat rezeki gara-gara baca Quran, ya sudah. Enggak mengerjakan pekerjaan gara-gara ngisi taklim misalnya, sudah gitu. Ya, karena manusiawi, semua manusia itu lihat bagaimana zakharif dunia ini nampak ya. Zakharifnya itu nampak. Sehingga pengin berebut. Akhirnya disapih ini. Ya, disapih. Dan tatkala jinak maka dia lebih tenang ini. Tatkala jinak dia lebih tenang. Jadi jangan tertipu ya, jangan tertipu, maaf ini dengan ucapan maaf ya, nenek-nenek atau kakek-kakek yang kadang ngomongnya kayak gini nih. Ya, saya sendiri juga berlindung kepada Allah. Saya sudah tua, harta saya buat apa kalau bukan buat anak, kalau buat cucu gitu. Kadang kata-kata ini kayak bijak, tapi kalau diteliti belum tentu bijak. Karena memang di sini tetap setiap manusia harus punya pensapihan jiwa untuk dia menghadap kepada Allah SWT. Dan yang namanya harta nggak bakalan dibawa mati. Misalnya dia tidak ngomong seperti itu, atau misalnya dia tidak memberikan harta kepada anaknya atau kepada cucunya atau di jalan Allah, tatkala mati hartanya pun tidak akan bersama dia. Jadi di sini penting ya, kita mulai beranjak tua ya, kalau kita katakan kepada anak kita, kalau kita katakan kepada istri kita, kalau kita katakan kepada orang-orang yang mencintai kita, aku ingin kamu menemani aku satu malam saja di kuburku, niscaya tidak ada yang mau. Yang akan menemani kita amalan kita, maka sudahlah, disapih diri kita ya, untuk menghadapi sesuatu yang jiwa kita itu sudah tidak bisa, kecuali harus tunduk karena dicabutnya nyawa kita. Walaupun kita tidak suka dicabut nyawanya, tetap mati, suka tidak suka. Nah, maka di sini masuk di dalam bab sifat beramal adalah tadi ya, mujahadah, bersungguh-sungguh ya. Ini menyapih ya, disapih. Mimma tuhibbu wa turidu ila ma yuhibbullahu wa yurid. Jadi kita sapih diarahkan kepada perkara yang dicintai oleh Allah dan apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan yang demikian ini tidak mudah. Dan yang demikian ini tidak bisa datang serta-merta. Butuh latihan. Ya, butuh apa? Latihan. Kalau tampilan semua orang bisa bertampil, pakaiannya, gayanya. Ya, jadi kadang gini, kalau sudah tua kok kayaknya bijak ya. Bukan bijak, terkadang memang organ tubuhnya itu sudah nggak gesit gitu. Sudah nggak gesit, londok gitu. Jadi tatkala londok ini belum tentu bijak. Bijak ini bagaimana dia sebelumnya? Menata waktunya, menata langkahnya, sehingga dia lamban langkahnya tetapi memang sudah terarah sebelumnya. Nah, ini yang namanya menyapih tadi. Ini kalau penjelasan terlalu panjang kurang bagus ya. Wa nubadzil kullama namliku min ajli ridallah, dan kita mencurahkan segala apa yang kita miliki karena Allah. Wa fi'li ma yuhib, dan mengerjakan apa yang dicintai, wa jtinabu ma yakrah, dan meninggalkan apa yang tidak disukai. Ini perkara berat ya, bahasa Jawanya itu ngilari
perkara yang menjadi kesukaan. Gitu ya, ngilari perkara yang menjadi apa? Kesukaan. Fal 'abdu haqqan man qaddama muradillahi ala muradi nafsihi. Seorang hamba yang sesungguhnya adalah yang mendahulukan apa yang dikehendaki oleh Allah daripada kehendak dirinya. Wa qaddama ma yuhibbullah, dan mendahulukan apa yang dicintai oleh Allah ala ma tuhibbu nafsah. Ma tuhibbu nafsah, dibandingkan apa yang dicintai dirinya. Wa man wafaqahu Allah li hadza fa huwal mujahid haqqan. Kalau memang dia sudah real demikian ini, maka dia seorang mujahid yang nyata. Kalau kayak gini ini bisa dipahami nggak? Ini ada pembahasan yang lebih dalam, ya. Cuman ya kita minta kepada Allah ya. Pembahasan yang lebih dalam gimana ya? Pembahasan yang lebih dalam kalau kita lihat Rasulullah, ya kan, badannya itu kan maaf ya, nggak gendut, ya. Badannya nggak ada gendut, dan kita belum pernah dengar Rasulullah, para sahabatnya itu kena penyakit macam-macam, ya kan? Ya enggak, sudah pernah dengar Rasulullah kena kolesterol, kena asam urat, kena macam-macam? Belum pernah ya, Pakmu? Belum pernah. Bahkan bodinya bagus ya. Berarti kan kita memang dilatih untuk menjauhi hal-hal yang berbahaya, termasuk di bidang apa? Makanan. Makanan loh, Masya Allah. Makanya kita berlindung pada Allah lah, ya. Makanan, Masya Allah. Semoga kita nanti menghadap kepada Allah, ya, badan-badan kita itu sehat, ya, badan-badan kita itu sehat. Saya ingat ada seorang dai menyampaikan, Rasulullah SAW meninggal dunia kan usianya 63 tahun Hijriah. Itu beliau ubannya itu cuma 3 gitu. Lah, ada yang mengatakan ini kan Rasulullah bahagia dan seterusnya. Tapi kalau kita tarik lagi di dalam Sahih Bukhari, Rasulullah itu meminyaki rambutnya. Wa yudahhinu, minyak rambut, diminyakin gitu loh. Jadi di masa kita ini ya perhatian juga dengan rambut diminyaki, mungkin minyak kelapa gitu kan, atau minyak kemiri gitu ya. Jangan pakai minyak-minyak yang nggak bagus ya. Yang dulu yang sering dipakai apa Pakmu? Pomade gitu ya, Pris gitu ya. Terus apa lagi? Apalagi Mas ini zaman dulu banyak ya. Ya itu kadang kalau salah jadi beruban. Ini penting loh, ternyata menyangkut masalah banyak hal kalau kita teliti loh. Ya, kan kita nggak bisa meneliti hanya sisi ibadah ya kan. Rasulullah kan bukan hanya sisi ibadah kan, Rasulullah dari sisi kesehatan, sisi wawasan ya kan. Wawasannya Rasulullah tinggi. Ya, penataan masyarakat, perpolitikan, kebijakan. Ya, sempat kita singgung tentang masalah pengungsi Rohingya, cuman karena katanya ada mafia perdagangan manusia sehingga kita nggak jadi komen. Tapi kalau nggak ada perdagangan manusia, tatkala Rasulullah SAW hijrah, itu sebelumnya sudah ada komunikasi nih dengan tempat yang mau dihijrohin. Satu, yang kedua Rasulullah SAW itu bahasa Jawanya itu umpan papan gitu. Beliau paham tentang ini, tokoh masyarakat punya sentimen kalau dia dijatuhkan. Bersamaan Rasulullah tahu dirinya ada Rasul. Bersamaan Rasulullah tahu orang-orang yang berhijrah bersama beliau, muhajirin dari Quraisy, punya keutamaan yang lebih tinggi. Karena sebelum mereka menjumpai Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul, orang-orang Quraisy adalah orang-orang yang melayani jemaah haji, orang-orang yang mengurusi Ka'bah. Secara strata kemanusiaan kemasyarakatan lebih tinggi dibandingkan orang Madinah. Tapi orang Madinah namanya pribumi, sensitif. Nah, dalam kejadian-kejadian kayak gitu itu Rasulullah masih bisa nahan. Tatkala bahasa kitanya itu rembuk desa, ya, terjadi di Madinah waktu itu. Ini ada riwayat di dalam Sahih Bukhari. Rasulullah lagi menjelaskan nih permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat Madinah, rembuk desa tadi. Ya, bukan. Di situ ada Abdullah bin Salul, ada Sa'ad bin Ubadah, lagi rembuk desa. Ternyata kok alot. Kemudian Rasulullah waktu itu sedang naik kuda. Kemudian Rasulullah memberikan solusi. Ini solusinya begini. Karena beliau seorang Nabi dan Rasul, punya pengalaman, punya ilmu dan seterusnya. Ternyata Abdullah bin Salul mengatakan, udah biarin aja nih, nggak usah digubris nih orang ini, nggak usah digubris.
Padahal Rasulullah niatnya bagus, Rasulullah punya kekuatan, Rasulullah punya banyak hal yang menunjukkan keutamaan beliau. Nggak usah gubris nih orang ini nih, nggak usah gubris, sudah biarin aja. Rasulullah nggak ngelawan, nggak marah, Rasulullah pergi nyari tokoh Madinah yang terkenal namanya Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu taala anhu. Diceritakan keadaan yang demikian itu. Akhirnya Sa'ad bin Ubadah mengatakan, wahai Rasulullah, sabar, dia adalah orang yang sakit hati dengan kedatangan dirimu. Lah hal yang demikian ini penting, umpan papan dalam perkara yang demikian ini, ya kan? Jadi sunnah itu ya bukan dalam perkara ibadah, bukan dalam perkara muamalah, dalam perkara yang banyak. Karena sesungguhnya agama Islam ini datang sebagai solusi, agama Islam ini datang sebagai pembeda. Maka di dalam segala apa yang terjadi pasti menimbulkan hal-hal yang lebih baik. Nah ini contohnya. Ya tapi ya sudahlah ya, sudah, perkara yang terjadi, cuman kita evaluasi di sini ya, menjadi pelajaran bagi kita. Jadi barang siapa yang bersungguh-sungguh mengamalkan demikian ini, maka dia seorang yang bersungguh-sungguh secara nyata. Sebagaimana firman Allah SWT, "Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami. Berarti makna ayat ini lebih luas lagi ya, dalam banyak hal, kesehatan, ekonomi, bermasyarakat, berpolitik, berbangsa, bernegara, berdakwah, membawa umat. Tatkala kita bersungguh-sungguh pada perkara yang demikian, tambah kelihatan jalannya nih. Oh, jalannya Rasulullah begini. Oh, dampaknya begini, akan nampak. Ya, dan ingat, pada perkara yang demikian ini sesungguhnya perkara ini ya, apa yang didapat ini perkaranya sifatnya apa? Pribadi. Pernah dengar antum kata-kata wabillahi taufik wal hidayah? Udah pernah dengar? Dan di tangan Allah taufik dan hidayah. Maknanya tatkala dia bersungguh, dia akan terbuka sirrul badi', rahasia-rahasia dari syariat Allah. Maka misalnya secara umum perkara yang dia lakukan tidak banyak melakukannya, tetapi di dalam hatinya ada, ya Allah, betapa agungnya agama Allah, betapa mulianya agama Allah. Ada kekuatan iman bertambah ya, sebagaimana yang Allah katakan ya, lanahdiyannahum subulana, sungguh kami akan memberikan petunjuk kepada jalan kami, wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah bersama orang yang berbuat baik. Wa idza qumna bil a'mal bihadhi sifat. Nah ini kata-kata ini penting sekali nih. Dan apabila kita mengamalkan amalan-amalan dengan gambaran bentuk seperti ini, intasyaral ilm, maka ilmu akan tersebar, wal amal, amalan juga akan tersebar, was sifat at-tayyibah, dan juga dengan bentuk yang baik. Wa idza kumna bil ilmi wal amal, dan apabila kita mengerjakan dengan ilmu dan amalan, biduni hadis sifat, bukan dengan sifat ini. Masih ingat sifat-sifatnya tadi ya? Yang pertama apa tadi? Yakin. Yang kedua ikhlas. Yang ketiga mengikuti Rasul. Kemudian menghadirkan amalan. Kemudian berbuat baik, ihsan. Kemudian mujahadah ya. Kalau kita berdiri di depan ini ya, maka tersebar amalan ya. Wa idza qumna bil ilmi wal amal biduni hadhihi sifat, apabila kita mengerjakan ilmu ya dengan amalan bukan dengan sifat ini, intasyaral ilmu wal amal biduni sifat, maka akan tersebar ilmu dan amalan tapi bukan dengan sifat ini ya. Wa kathratul jadal, maka akan banyak perdebatan, wal khilaf, dan pertikaian, wa talabur rukhas, dan banyak mencari celah-celah rukhsah, wal kasal, dan juga malas, war riya, dan riya, wa habbat al fitan, dan akan membesar fitnah-fitnah, wa intasyaratul firaq wal ahzab, dan menyebar kelompok-kelompok dan ahzab, sama golongan-golongan. Jadi memang sifatnya sudah seperti ini
setelah ilmu dan amal. Jadi ilmu, amal, kemudian sifatnya seperti ini. Tapi kalau misalnya ilmu, amal sifatnya nggak seperti ini, yang disebutkan tadi, ya tersebar, tapi banyak pertikaian. Banyak apa? Pertikaian. Berarti taklim ini sebenarnya solusi, ya, solusi gambaran seterusnya. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, fastaqim kama umirt, maka beristiqomahlah kalian sebagaimana diperintahkan. Wa man taba ma'aka wa la tadghaw, dan bersama orang yang bertaubat bersama wahai Nabi, dan jangan melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya apa yang engkau kerjakan Allah mengetahui. Wa man qama bil amal bihadhihi sifat, dan barang siapa yang mengerjakan amalan dengan sifat ini, hasala ala mau'idatillahi fid dunya wal akhirah, maka dia akan mendapatkan janji Allah baik di dunia ataupun di akhirat. Jadi akan dapat janji Allah di dunia dan akhirat, ya. Faman qama amal waqad akhalla bi ihda hadhihi sifat, dan barang siapa yang beramal dan dia terlepas dengan salah satu di antara sifat ini, lam yahsul lahul mau'ud alal amal, maka dia tidak akan mendapatkan apa yang dijanjikan dari amalan tersebut. Jadi dari sifat-sifat amalan tadi kemudian ada yang lepas, maka salah satunya ada yang lepas, maka dia tidak akan mendapatkan janji dari amalan tersebut. Wala yanju minal khasarah, dan dia tidak akan selamat dari kerugian. Illa man akmala wasailan najah al arba'ah, kecuali dia harus menunaikan 4 penyebab keselamatan, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia sungguh dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan beramal salih, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan saling memberikan wasiat untuk mencocoki kebenaran dan saling memberikan wasiat untuk bersabar. Ini saja, wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.